Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11, yaitu saya sendiri, Rahmat Adit Prasetyo dengan NIM 005, lalu ada Ahmad Mas Habibi dengan NIM 021, dan Raihan Rizky Ramadan dengan NIM 026. Di sini kami ingin menjelaskan tentang 3-phase half wave controlled rectifier dengan forward converter. 3-phase half wave controlled rectifier merupakan penyearah setengah gelombang 3 fasa terkendali. Adalah rangkaian elektronik yang mengubah arus bolak-balik AC 3 fase menjadi arus searah DC yang dapat diatur. Penyearah terkontrol 3 fasa setengah gelombang yang menggunakan tristor SCR Silicon Controlled Rectifier untuk mengatur dan mengontrol tegangan keluaran searah atau tegangan DC. Di sini merupakan gambar dari rangkaian 3-phase half wave controlled rectifier. Dan di sini ada cara kerja dari 3-phase half wave controlled rectifier. Untuk cara kerjanya sendiri yaitu setiap SCR menyala bergantian setiap 120 derajat sesuai urutan fasa R, S, dan T, dan hanya aktif jika diberi sinyal pemicu trigger pada sudut tertentu. Lalu saat satu SCR menyala, arus mengalir ke beban dalam bentuk gelombang DC berputar, sementara 2 SCR lainnya tetap mati. Lalu menyesuaikan sudut penyalaan, memungkinkan kontrol tegangan keluaran DC yang berguna dalam pengontrol motor DC dan sistem tenaga industri. Untuk rumusnya sendiri yaitu ada CCM dan DCM. Untuk rumus tegangan output DC pada CCM yaitu 3/3 per 2pi dikali Vm dikali cos. Lalu untuk DCM yaitu 3Vm dibagi 2pi, lalu ditambah 1 cos. Lalu untuk rumus arus beban R yaitu ada VDC dibagi R. Lalu berikutnya rumus arus beban RL atau RC yaitu VDC dibagi Z. Z-nya itu sendiri impedansi. Lalu ada forward converter. Di sini merupakan rangkaian dari forward converter. Untuk forward converter sendiri adalah salah satu jenis DC-DC converter yang berfungsi untuk menurunkan tegangan DC dari input ke output menggunakan prinsip transformer switching. Konverter ini sering digunakan dalam catu daya atau power supply, terisolasi karena memiliki isolasi galvanik antara input dan output. Dan ini untuk cara kerja dari forward converter. Saat on, arus dari sumber mengalir ke transformator dan dipertahankan ke beban. Dan untuk saat off, arus tetap mengalir ke beban melalui dioda dan induktor. Untuk transformator mentransfer energi langsung saat saklar on dan harus dikembalikan ke nol saat off agar tidak jenuh, dan harus dikembalikan ke nol saat off agar tidak jenuh. Lalu kapasitor dan induktor membantu menstabilkan tegangan keluaran. Dan untuk rumus forward converter sendiri yaitu ada rumus tegangan output DC yaitu Vout sama dengan Vin kali Ns per Np. Lalu ada rumus arus beban R yaitu VDC dibagi R. Lalu ada rumus arus beban RL atau RC, VDC dibagi Z. Z-nya itu merupakan impedansi.
Berikut adalah perhitungan teori secara matematis. Pada gambar ini, pada gambar pertama, bisa kita lihat merupakan perhitungan secara matematis dari three-phase half-wave controlled rectifier. Lalu untuk gambar kedua, di sebelah kanan ada perhitungan matematis dari forward converter. Untuk rumusnya sendiri dari three-phase half-wave controller rectifier yaitu adalah VM 220. Untuk VRMS di sini ada rumusnya yaitu VM per akar 2 dengan hasil 155,5. Lalu ada VDC dengan rumus 3 akar 3 bagi 2 pi dikali VM dikali cos. Pada VDC dengan hasil 171. Lalu VDC dengan rumus VDC dibagi R. Kami menggunakan R 100 dengan hasil 1,71. Lalu berikutnya ada rumus dari forward converter yaitu Vout sama dengan Vin dikali Ns per Np. Untuk hasilnya sendiri yaitu 34,2. Lalu berikutnya kita akan melakukan merangkai pada software MATLAB. Selanjutnya kami akan melakukan perangkaian three-phase half-wave controlled rectifier dengan forward converter menggunakan software MATLAB. Untuk pertama-tama, pastikan Anda buka software MATLAB. Kami menggunakan MATLAB tahun 2021. Lalu setelah masuk ke dalam MATLAB, buka Simulink. Di bagian atas terdapat Simulink. Kalian klik. Jika sudah, pada Simulink, pilih blank model. Klik blank model, create model. Kita tunggu sebentar. Jika sudah, kita akan melakukan perangkaian. Untuk pertama-tama, pastikan Anda mengetahui setiap komponen pada three-phase half-wave controlled rectifier dengan forward converter. Untuk komponen pertama yaitu ada AC voltage source. Dan untuk mencari komponen terdapat pada library browser bagian pojok kiri atas pada simulation. Kalian ketik komponen yang ingin kalian cari yaitu AC voltage source. Enter. Ini kita geser pada bagian kosong. Kita ulangi sekali lagi karena kita membutuhkan 3 buah AC voltage source. Setelah 3 buah,
AC voltage source. Selanjutnya kita cari komponen selanjutnya, yaitu three phase measurement. Three phase Untuk komponen berikutnya adalah three phase FF measurement. Kalian klik, geser pada halaman kosong. Kita hanya membutuhkan satu untuk komponen ini. Lalu berikutnya ada komponen yang bernama pulse generator. Pulse generator adalah komponen berikutnya. Kalian enter. Ini pulse generator. Kalian klik, kalian geser pada halaman kosong. Pada pulse generator, kita membutuhkan 3 buah. Kalian ulangi hingga 3 buah pulse generator. Lalu komponen berikutnya ada tristor. Tristor, kalian enter. Kita cari tristor. Ini tristor. Tristor membutuhkan 3 buah. Kalian ulangi seperti itu pada library browser, tarik, atau kita menggunakan cara singkatnya dengan cara mengcopy komponen tersebut dengan cara CTRL-C, lalu CTRL-V. Ini adalah cara singkat. Lalu untuk komponen berikutnya adalah current measurement. Current measurement. Enter. Lalu komponen berikutnya ada series LRC brand. Series RLC branch. Ini kita tarik. Lalu komponen berikutnya ada RMS.
Kita cari RMS. Enter. Kita cari RMS. RMS. Atau kita menggunakan shortcut. Tinggal klik 2 pada halaman kosong. Kita klik 2, lalu muncul seperti ini. Ini namanya shortcut RMS. Kita cari RMS. Di sini ada 2 RMS. Pastikan jangan salah. Kami menggunakan RMS yang ini. Lalu berikutnya ada min. Kita menggunakan shortcut. Kita ketik min. Ini adalah komponen min. Untuk minnya sendiri, kita membutuhkan 2 buah. Tinggal kita menggunakan shortcut CTRL C dan CTRL V untuk copy paste. Untuk melakukan rotasi pada komponen, kita bisa menggunakan shortcut CTRL Shift R. Dan berguna untuk merotat atau merotasi sebuah komponen. Lalu komponen berikutnya ada V measurement atau voltage measurement. Voltage measurement. Kita cari, enter. Oke. Untuk komponen berikutnya ada display. Untuk display pada komponen 3-phase half-wave controller rectifier, kita membutuhkan 3 buah display. Untuk shortcut sendiri, CTRL C lalu CTRL V untuk melakukan paste. Lalu komponen selanjutnya ada komponen yang bernama multimeter. Kita menggunakan shortcut biar lebih cepat. Kita klik. Ini adalah komponen multimeter. Lalu komponen selanjutnya ada MUX. 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 Lalu komponen berikutnya ada scope. 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 Yang berfungsi untuk menampilkan gelombang pada rangkaian.
Jika komponen sudah lengkap, maka kalian bisa melakukan rangkaian, melakukan penyambungan part antar komponen. Untuk tripes measurement yang ini, kalian klik 2 kali. Jika sudah muncul seperti ini, untuk current measurement-nya kalian no-kan, pilih no, lalu apply, klik OK. Jika sudah, pastikan AC voltage source pertama ke A, lalu AC voltage source kedua ke A, ke B. Lalu AC voltage source 3 ke C. Dan untuk komponen terakhir pada tripes high wave control rectifier, yaitu adalah ground. Atau kita bisa mencari pada lab dari browser. Kita ketik ground, enter, kita cari ground. Ini ground, kita tarik. Kita sambung. Jika sudah, kita tarik VABC yang ini ke RMS, ya. Kita tarik ke RMS. Untuk berikutnya yaitu A ke restore. Lalu yang B ke restore A. Lalu yang C ke restore A. Pastikan terhubung dengan benar. Lalu selanjutnya hubungkan pulse generator ke restore. Hubungkan pulse generator ke restore. Jika sudah, hubungkan 3 tristor pada current measurement. Kita hubungkan.
Untuk series RLC brand kita ubah dengan cara klik 2 kali pada komponen series RLC brand. Kita klik 2 kali. Jika muncul seperti ini, kalian pilih brand type. Kita pilih R. Kita cari R. Ini. Lalu klik apply. Oke. Lalu kita sambungkan pada current measurement. Kita hubungkan current ke main, lalu main ke display. Ini juga RMS ke display. Display sendiri berfungsi untuk menampilkan nilai pada sebuah rangkaian. Lalu berikutnya kita hubungkan series LRC brand yang sudah kita ganti ke R. Kita hubungkan ke AC voltage source. Setelah sudah, lalu hubungkan voltage measurement ke series LRC brand. Pastikan langkah-langkah sudah tepat dan pastikan Anda menghubungkan dengan benar. Lalu berikutnya kita hubungkan antara voltage measurement ke mean, lalu mean ke display untuk menampilkan nilai V atau nilai tegangan. Kita rapikan terlebih dahulu rangkaiannya. Jika sudah, untuk langkah selanjutnya yaitu hubungkan mux. Ini mux, komponen mux namanya. Hubungkan mux ke voltage measurement. Kita hubungkan. Jika sudah, kita tarik garis move ke scope. Kita perbesar scope-nya. Lalu di sini ada multimeter. Kita tarik garis, kita hubungkan multimeter ke move. Pastikan Anda dan merangkai dengan benar.
Pastikan rangkaian Anda sudah benar. Perhatikan baik-baik. Dan untuk menambahkan port pada scope, kita bisa melakukan klik 2 kali pada scope. Kita klik 2 kali. Kita pilih setting atau ini gambar gear. Kita klik. Di sini ada number of input ports. Kita membutuhkan 4 port. Jadi kita ubah 1 ke 4. Kita klik enter atau apply. Kita oke. Di sini ada 4 port. Untuk pertama kita tarik ke pulse generator pertama. Lalu untuk yang kedua, scope kedua atau scope ketiga ini kita ke pulse generator kedua. Kita hubungkan. Dan yang terakhir ada pulse generator ketiga. Pastikan masing-masing hubungan sudah tepat. Untuk berikutnya kita akan merangkai forward converter. Untuk komponen pertama yaitu linear transformator. Kita tunggu. Untuk komponen berikutnya yaitu current measurement. Lalu ada MOSFET. Lalu ada dioda. Kita membutuhkan 3 dioda. Kita cari dioda. Lalu komponen berikutnya ada min. Kita cari min.
min pada forward converter kita membutuhkan 3 buah min. Untuk shortcutnya yaitu CTRL-C, lalu CTRL-V untuk paste. Lalu komponen berikutnya ada series RLC brand. Series RLC branch. Kita klik. Kita membutuhkan 3 buah series RLC brand. Kita shortcut untuk copy paste CTRL-C dan CTRL-V. Untuk berikutnya the voltage measurement. Lalu komponen berikutnya ada current measurement. Lalu ada pulse generator. Pulse generator. Untuk dioda pada forward converter kita membutuhkan 3 buah komponen dioda. Kita shortcut CTRL-C lalu CTRL-V sebanyak 3 kali. Lalu komponen berikutnya ada scope guna menampilkan gelombang pada hasil simulasi. Lalu berikutnya ada display. Untuk display sendiri pada forward converter kita membutuhkan 3 buah display. Jika komponen sudah lengkap untuk melakukan perangkaian forward converter, jika sudah lengkap, Anda bisa merapikan komponen.
Untuk selanjutnya, kita hubungkan antar komponen. Kita hubungkan MOSFET ke dioda. Lalu ada pulse generator ke MOSFET. Untuk dioda, untuk mengubah dioda, kita dapat melakukan klik 2 kali. Lalu centang kita matikan. Show measurement port kita matikan. Lalu klik apply. Lakukan pada 3 dioda. Untuk selanjutnya yaitu komponen tambahan, yaitu buto dan from. Untuk port pada scope di forward converter kita ubah menjadi 4. Number of input port kita rubah menjadi 4. Jika sudah 4, kita klik OK. Untuk goto sendiri berjumlah 4, sedangkan from berjumlah 4. Untuk shortcutnya kita pakai CTRL-C untuk mengcopy dan CTRL-V untuk paste komponen. Lakukan juga pada from. Jika sudah masing-masing 4, maka lakukan perangkaian. Hubungkan antar komponen.
Kita rotate CTRL Shift R. Kita rotate. Pada series RLC Brand yang pertama kita ubah ke L. Kita oke. Lalu komponen series RLC Brand berikutnya kita ubah ke C. Untuk yang terakhir, kita ubah ke R. Pastikan perubahan komponen sudah tepat. Lalu kita hubungkan. Kita hubungkan linear transformator pada 2 ke dioda. Lalu series RLC Brand ke dioda. Untuk selanjutnya yaitu ada current measurement. Kita hubungkan pada series LRC. Lalu kita hubungkan set current measurement ke main. Display sendiri berfungsi untuk menampilkan hasil nilai pada simulasi rangkaian. Untuk current measurement yang pertama, kita tarik ke main, lalu main ke display. Lalu pada bagian dioda yang pertama, kita tarik pada linear transformator ketiga. Berikutnya kita hubungkan voltage measurement ke series RLC branch. Untuk komponen berikutnya ada scope untuk menampilkan hasil gelombang atau untuk menampilkan gambar gelombang. Kita tarik scope ke voltage measurement. Kita tambahkan display untuk menampilkan hasil dari tegangan keluaran
pada forward converter. Kita beri display setelah main. Jika sudah, kita pilih Godot untuk menampilkan yang berfungsi untuk menampilkan gelombang tanpa harus menghubungkan antar komponen. Untuk Godot pertama, kita hubungkan ke VDC. Kita hubungkan pada VDC pada rangkaian three-phase half-wave controlled rectifier. Lalu Godot kedua, pada pulse generator. Lalu Godot ketiga, pada E-out, pada rangkaian forward converter. Lalu yang terakhir, Godot terakhir, kita hubungkan ke V-out pada rangkaian forward converter. Lalu kita sambungkan from pada scope. Kita hubungkan from pertama ke port pertama. Lalu from kedua ke port kedua pada scope.
Pada goto kita rubah nama. Goto pertama A. Lalu goto kedua kita rubah nama menjadi B. Goto ketiga kita rubah nama menjadi C. Goto keempat kita rubah nama menjadi D. Begitu pula pada from. Untuk from pertama, goto pertama yaitu A. Untuk from kedua yaitu goto B. Kita rubah menjadi B. From 3 C. From 4 D. Kita ubah nilai pada series RLC brand. Untuk type R kita ubah nilai menjadi 100 ohm. Lalu untuk series RLC brand tip C kita ubah nilai menjadi 0,001. Lalu untuk series RLC brand yang ketiga kita rubah menjadi 0,1. Lalu kita setting pada linear transformer. Kita klik 2 kali. Kita rubah unit parameter menjadi SI. Lalu untuk nominal power and frequency kita rubah menjadi 120.000. Untuk winding satu parameter kita rubah menjadi 100,00,00. Lalu winding 2 parameter kita rubah menjadi 30,00,00. Lalu pada winding 3 parameter kita rubah menjadi 100,00,00. Untuk magnetisasi, resistansi, dan indukansi kita rubah nilainya menjadi 1,085 ditambah 062866. Jika sudah selesai, klik apply, lalu OK, enter. Untuk berikutnya kita rubah nilai fundamental frekuensi menjadi
50 Hz. Padamaian maupun RMS di rangkaian three-phase half-wave controlled rectifier maupun di forward converter. Kita rubah semua pada bagian main ataupun RMS. Kita rubah menjadi 50 Hz. Lakukan pada semua rangkaian, mau entah itu three-phase half-wave control rectifier atau forward converter. Jika sudah melakukan penyetingan pada setiap komponen pada forward converter ataupun pada three-phase half-wave control rectifier, kita hubungkan rangkaian three-phase ke rangkaian converter, ke rangkaian forward converter. Kita hubungkan current measurement pada forward ke three-phase. Kita hubungkan dioda ke three-phase, dioda forward ke three-phase. Lalu selanjutnya kita rubah AC voltage source pada rangkaian three-phase, kita rubah nilainya sesuai keinginan kita. Tapi pada kali ini saya akan menggunakan 230. Frekuensi kita rubah menjadi 50. Enter. Lakukan pada setiap AC voltage source. Lalu kita rubah pulse generator. Kami pada kali ini akan menggunakan pulse width 10.
kami menggunakan pulsa width 10. Lalu untuk period kita menggunakan 0,02. Untuk phase delay-nya yaitu 10. Bintang tutup kurung 0,02 per 360. Setelah kita rubah, kita enter. Untuk pulsa generator, kami menggunakan pulsa width 20. Kita ubah pulsa width menjadi 20, lalu phase delay 20. Kita enter. Kita lakukan pada setiap pulse generator. Namun kita tambahkan nilai 20. Untuk pulsa generator kedua, nilai tetapnya yaitu 120. Namun di sini saya menggunakan 140 karena basicnya yaitu 120, kita tambahkan jumlah pulsa width menjadi 140. Jadi 120 nilai basicnya kita tambahkan dengan pulsa width 20 menjadi 140. Kita enter. Mohon maaf, kurang tutup. Lalu kita enter, apply. Lalu untuk pulsa generator ketiga sama, kita menggunakan period 0,02, pulsa width 20. Untuk phase delay-nya yaitu 240. Lalu kita tambahkan dengan pulsa width 20. Jadi 260.
Jika sudah, klik enter. Pastikan Anda memasukkan nilai-nilai pada komponen-komponen sudah benar. Dan juga atur nilai pada pulse generator di forward converter. Untuk pulse generator pada forward converter, kita cocokkan pada pulse generator di 3 phase yang pertama, jadi 0,02, pulse width-nya 20, di sini 20, (0,02 per 360), tutup kurung. Jika sudah, klik enter. Jika sudah memasukkan semua nilai dan sudah men-setting semua komponen, kita tambahkan komponen terakhir, yaitu power guide. Pastikan semua komponen antar komponen terhubung dengan benar, dan juga pastikan nilai-nilai pada komponen dengan benar. Lakukan pengecekan sebelum melakukan run simulasi. Pastikan antar komponen terhubung dengan tepat. Pastikan komponen Anda seperti ini. Dan cek sebelum melakukan run, baik di rangkaian 3 phase maupun di rangkaian converter, forward converter. Jika sudah, Anda bisa melakukan run. Maka nilai akan muncul pada display forward converter maupun 3 phase half wave. Dan untuk melihat gelombang pada forward, kita klik 2 kali pada bagian scope. Ini adalah gelombang dari forward converter. Untuk gelombang pertama atau kolom pertama yaitu V-in. Lalu untuk kolom kedua yaitu pulse generator. Lalu yang ketiga adalah E-out, dan yang terakhir adalah V-out. Untuk mengubah warna pada bagian scope, kita bisa klik ini. Lalu kita klik, kita bisa merubah warna maupun ukuran pada gelombang untuk menampilkan warna yang lebih cerah sehingga bisa diamati. Jika nilai pada display dan hasil gelombang pada scope sudah keluar, maka Anda bisa mengamati atau menganalisis hasil. Sekian dari kami kelompok 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya merupakan bagian dari pembagian job desk tiap anggota kelompok. Untuk saya sendiri yaitu Rahmat Adi Prastio dengan job desk membuat rangkaian MATLAB, lalu membuat video perangkaian pada MATLAB. Lalu teman saya
Ahmad Mas Habibi, yaitu menyusun laporan soft file, lalu mengedit video perangkaian MATLAB. Dan yang terakhir, Raihan Rizky Ramadan sebagai menghitung perhitungan secara matematis pada rangkaian MATLAB. Lalu yang terakhir yaitu menyusun laporan soft file. Sekian dari kami kelompok 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.